Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Inspirasi Kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah nyata, seorang pria menjadi pengantin sewaan bagi anak bos. Akhirnya begini. Belakangan ini muncul di berbagai pemberitaan kisah pernikahan unik, beda usia, dan sebagainya. Namun kali ini ada kisah nyata yang menarik pernah dituliskan Muchtar Tamela mengenai pengantin sewaan yang terjadi di Lampung. Adapun kisah nyata ini di Intisari edisi Juli 1979. Pada kisah itu disebutkan kala itu secara ekonomis Provinsi Lampung dikenal sebagai penghasil komoditi ekspor kopi, karet, dan lada terbesar di negara kita. Tapi bagi saya itu tidak penting. Lah, saya bukan eksportir atau birokrat pemerintah. Bagi saya, Lampung yang pernah saya mukimi selama belasan tahun itu punya kenang-kenangan sendiri yang luar biasa. Di Lampung pada tahun 60-an, saya masih dalam klasifikasi Joko Tingting. Bekerja membantu orang tua sebagai perantara hasil bumi di Kecamatan Gedong Tataan, 22 km dari Tanjung Karang. Saat itu daerah Lampung belum jadi provinsi seperti sekarang, tapi masih nyelip di ketiak Provinsi Sumatera Selatan yang beribu kota di Palembang. Nah, pada tahun-tahun itulah datang paman saya yang tinggal di Teluk Belung ke rumah saya. Saya tidak tahu apa yang mereka rundingkan. Yang pasti bukan merundingkan soal harga kopi dan karet. Sebab kalau perundingan soal harga hasil bumi, biasanya saya ikut serta. Pada malam kedua baru saya dipanggil dan masuk dalam konferensi meja bundar itu. Topiknya apa? Minta ampun, benar-benar eksklusif. Berkatalah paman saya kira-kira demikian. Nah, ada permintaan dari bos kita. Bos yang baik itu sangat memerlukan pertolongan dari kita. Persoalannya tadi malam telah paman rundingkan dengan ayah dan ibumu. Kini tinggal bagaimana keputusanmu sendiri. Mustahil lah, ayah saya sendiri mendapat pinjaman modal dari dia untuk membeli kopi dan karet di desa-desa. Tapi paman melanjutkan, hari Minggu yang akan datang, bos akan mengawinkan salah seorang anak gadisnya. Kartu undangan telah dibagi dan beredar, termasuk undangan para pejabat-pejabat dan relasi dagangan yang sangat luas itu. Tapi pernikahan itu akhirnya dibatalkan oleh calon menantu bos yang tinggal di Jakarta. Alasannya kita tidak tahu. Yang jelas pernikahan itu dibatalkan, padahal semua orang telah diundang. Lalu paman menyimpulkan bahwa yang diperlukan bos adalah calon menantu pengganti untuk didudukan di kursi pengantin selama resepsi pernikahan berlangsung di restoran. Bila resepsi itu telah selesai, pengantin pria boleh pulang ke rumahnya sendiri. Jelasnya jadi stuntman pengantin untuk sehari. Mungkin dengan pertimbangan bahwa bos telah banyak membantu keluarga saya dan juga keluarga paman direktur permodalan. Lalu sebagai balas budi saya ditokohkan jadi pengantin pria sehari. Ayah dan ibu tampaknya setuju saja. Ayah malah berkata demikian, "Alah, terima sajalah nak. Apa sih ruginya menolong orang jadi pengantin-pengantinan barang sehari? Apalagi untuk kebaikan bos yang banyak menolong keluarga kita." Kemudian hari Minggu yang dimaksud itu tiba juga. Pagi-pagi, sebuah Mercy menjemput. Saya terus dilarikan di sebuah hotel di Teluk Betung. Saya langsung di make up ala pengantin masa kini, pakai jas dan dasi segala. Padahal ketika itu pakai jas maupun dasi, saya belum pernah. Maklum orang desa, saya sempat melihat hadir bupati dan beberapa camat setempat. Sementara di samping saya, pengantin wanita yang moles itu melupuk matanya berkaca-kaca.
Ketika resepsi usai, saya dan gadis pengantin itu berdiri di muka pintu untuk menerima ucapan selamat menempuh hidup baru. Sambil menerima jabat tangan setiap tamu, hati saya gemuruh, tak karuan mengalami kenyataan ini. Lah, saya jadi pengantin yang stuntman. Padahal sebentar lagi pengantin wanitanya bukan apa-apa lagi bagi saya. Bos akan menerbangkan anak gadisnya ke luar negeri untuk menghilangkan bencana, tidak jadi menikah, tapi yang masih bisa dikatakan beruntung. Tak seorang pun tamu yang diundang bos itu kenal siapa saya. Maklum, yang diundang orang kota, sementara saya sendiri orang desa dari kecamatan Gedong Tataan. Jadi amanlah. Paman menghadiahi saya sebuah sepeda Hercules baru dan pantalon yang kemarin saya pakai jadi pengantin. Enak saja, paman berkata, "Nih hadiahmu dari bos, lumayan loh." Tidak saya ketahui lagi bagaimana nasib anak gadis bos yang pernah menikah dengan saya itu. Sebab tahun berikutnya saya meneruskan studi ke Surabaya. Sekarang anak saya sudah 3, tapi anak-anak saya bukan cucu bos. Istri saya gadis Surabaya Tulen. Kalau saya hitung-hitung, saya sebenarnya pernah menikah 2 kali. Sebagai pengantin yang stuntman, yang kedua jadi pengantin sungguhan. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.